Film ini diawali dengan seseorang yang bernama Raymond. Ia sedang tertidur, namun ia terbangun karena mendengar bisikan goib yang membuatnya tanpa sadar memainkan gitar di tengah malam. Sang istri melerainya dan ia nampak sedih dan mengancam akan mengirimkannya kembali ke rumah sakit. Tiba-tiba si Raymond memukul kepala istrinya dari belakang sehingga membuatnya terjatuh dari atas tangga. Tak berselang lama ayah dari sang istri datang ke rumah itu. Go! Seorang ayah yang bernama Jesse, ia berprofesi sebagai seniman dan ini putrinya Zoe, juga istrinya yang bernama Astrid. Mereka berencana akan pergi melihat sebuah rumah yang akan dijual dengan harga murah. Sesampainya di rumah yang dituju, mereka menyukainya, namun setelah sang istri mengetahui pernah ada tragedi di rumah itu, ia nampak takut, akan tetapi Jesse menenangkan sang istri dan menyuruhnya untuk berpikir positif. I can't ignore it. Now you can't sell it, which is why the price is so low. Seseorang yang wajahnya seperti si Raymond, ia menyewa sebuah kamar di tempat penginapan. Di rumah lamanya, suami istri ini memikirkan rencana ke depannya. Sang istri mengeluh karena sekolah anak dan tempat kerjanya jauh dari rumah baru itu. Dan si Jesse ini akan berusaha mendapatkan uang lebih sehingga ia menerima saja pesanan lukisan kupu-kupu untuk sebuah bank meskipun itu bertentangan dengan jiwa metalnya. Jesse akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya itu. Oh ya, si Jesse dan anaknya ini mereka adalah seorang anak metal. Hingga tiba waktunya mereka pindah ke rumah baru itu. Di tempat penginapan, seorang polisi mendapat laporan tentang kegaduhan yang dilakukan si Raymond. Ya, si Raymond ini tidak dipenjara atau mungkin ia tidak diketahui telah membunuh istrinya. Sang polisi hanya menegur si Raymond karena kegaduhan yang ia perbuat. Jesse mengantarkan anaknya ke sekolah barunya. Ia memberikan semangat dan Zoe hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Jesse kembali ke rumahnya. Tiba-tiba ia termenung mendengar bisikan syaiton yang membuatnya tanpa sadar membuat sebuah lukisan hingga malam hari. Sang istri pulang dari pekerjaannya, ia menghampiri suaminya yang sedang kesambet itu. Bel rumah berbunyi, Zoe mengecek tamu yang datang. Ternyata tamu itu adalah Raymond. Jesse menanyakan ada keperluan apa ia datang ke rumah itu. Si Raymond menyatakan bahwa ia harus pulang dan rumah itu adalah rumah ayah dan ibunya. Mereka mati di rumah itu. Merasa ada gelagat aneh, Jesse mengusirnya pergi karena rumah itu telah dibeli olehnya. Sementara itu Zoe menyayangkan perlakuan ayahnya kepada si Raymond. Dan sepertinya si Raymond ini penyembah syaitan. Keesokan harinya tiba-tiba ada sebuah gitar di halaman rumah, bisa dipastikan itu dari Raymond. Joy menginginkannya namun Jesse melarangnya. Ia berdalih akan membelikan Joy yang baru saat ulang tahunnya tiba. Jesse pergi ke sebuah gedung galeri. Ia ingin menunjukkan karya seninya kepada seseorang yang bernama Leonard. Ia mengakui bahwa ia tidak sadar saat membuat lukisan itu. Setelah melihat karyanya, sang asisten akan menyampaikan pesannya kepada Leonard. Di sebuah lapangan yang cukup luas, Raymond mengintai seorang anak kecil dan juga Jesse mulai melukis dengan ketidaksadarannya. Saat sang kakak dari anak itu sedang lengah dan mencari anjingnya, tiba-tiba Raymond memukul anak kecil itu dengan sebuah batu. Di sisi lain ternyata Jesse melukis si anak tadi dengan wajah yang menyeramkan. Ia tidak menyadari hari sudah gelap. Dengan perasaan panik, Jesse menjemput anaknya yang sudah menunggu lama. Si Joy ini nampak kesal kepada ayahnya dan sang ayah berjanji takkan mengulanginya lagi. Joy pun meminta izin kepada ayahnya untuk menyimpan gitar itu dan ayahnya mengizinkannya. Di tempat penginapannya, Raymond membawa anak kecil itu dan ia membunuhnya. Saat bersamaan, Jesse juga melanjutkan lukisan goibnya. Astrid menghampiri suaminya dan ia menanyakan lukisan menyeramkan apa yang Jesse buat. Dan si Jesse ini pun tak mengetahuinya. Ia merasa anak-anak itu seperti ada di dalam dirinya dan seolah-olah mereka berteriak meminta untuk dibebaskan. Raymond membawa jenazah itu di dalam sebuah koper dan ia menguburkannya tidak jauh dari rumah lamanya.
Jesse terbangun dari tidurnya dikarenakan mimpi buruk. Ia berniat untuk menghancurkan lukisan itu, akan tetapi ia tidak bisa, dan tanpa sadar ia kembali menyelesaikan lukisan itu. Tanpa diketahui siapapun, Raymond masuk ke kamar Joy saat Joy sedang terlelap. Tiba-tiba Joy terbangun, namun Raymond membekam mulut Joy dan ia menyatakan bahwa ia tidak ingin melakukannya kepada Joy. Joy pun berteriak sekuat tenaganya. Astrid berusaha untuk menolongnya, begitupun dengan Jesse. Namun Raymond berhasil meloloskan diri. Mereka melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Astrid mencoba menenangkan putrinya dan Jesse berjaga di depan jendela. Keesokan harinya Joy ingin pergi sekolah karena ia merasa lebih aman di sana. Jesse mendapat telepon dari Mara bahwa Leonard akan datang ke tempatnya pada hari itu juga. Leonard datang ke tempatnya dan ia menyukai lukisan itu. Dikarenakan sudah telat, Jesse harus menjemput putrinya dan ia dihadapkan dua pilihan antara karir atau putrinya. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan tamunya dan pergi menjemput Joy. Akan tetapi ia terkendala karena ban mobil yang ia tumpangi pecah. Sesampainya di sekolah, rupanya para pelajar sudah bubar. Ia menelpon istrinya dan ternyata Joy diculik oleh si Raymond. Joy berusaha membuka lakban yang membeli tubuhnya saat si Raymond sedang bersiap-siap untuk membunuhnya. Dengan sekuat tenaganya, Joy akhirnya bisa membebaskan dirinya, dan ia berhasil kabur dari tempat itu. Joy berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, dan polisi mendapat data dan motif dari si Raymond. Ia menyatakan bahwa si Raymond harus memberi anak-anaknya makan dan anak-anak itu adalah permen baginya. Jadi intinya si Raymond ini bersekutu dengan iblis. Di sebuah minimarket, Raymond membeli bensin dan sebuah korek api. Jesse menghancurkan lukisannya dan mereka bersiap-siap untuk pindah dari tempat itu. Tiba-tiba ada suara mobil dan teriakan polisi yang ternyata Raymond datang ke rumah itu dan membunuh polisi yang sedang berjaga. Astrid dan putrinya bersembunyi di sebuah ruangan, sementara itu Jesse menunggu Raymond dan berniat untuk memukulnya. Namun naas ia tertembak dan tak sadarkan diri. Raymond juga menembak Astrid dan membawa Joy keluar rumah. Ternyata Astrid masih hidup dan ia hendak menghampiri suaminya. Namun si Raymond datang kembali membawa bensin, ia berniat untuk membakar rumah itu. Dan rupanya si Jesse ini masih hidup. Ia mengamankan istrinya dan bergegas menolong Joy. Sempat terjadi perkelahian antara Jesse dan Raymond, namun pada akhirnya Raymond tewas di tangan Jesse. Ruangan itu pun mulai penuh dengan api, namun Jesse dan putrinya bisa menyelamatkan diri. Jesse kembali mendapatkan bisikan goib, ia seperti diarahkan ke sebuah tempat dan itu adalah kuburan orang yang telah dibunuh si Raymond. Dan cerita pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.